wawancara kepada Inspektorat terkait dengan peran fungsi desa dalam penggunaan anggaran dan peran fungsi BPD dalam pengawasan. Demikian informasi yang kami dapatkan di lapangan. Untuk menghindari tingkat kebocoran di desa, Bang, tidak terlepas peran penting fungsinya adalah pengawasan maupun evaluasi dan pembinaan, termasuk Inspektorat. Nah, sampai sejauh mana Inspektorat menyikapi ini, Bang? Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspektorat selaku aparat pengawas intern pemerintah, selain mengawasi tata kelola keuangan pemerintahan dan pembangunan di pemerintah daerah, juga kami melakukan pengawasan di tata kelola keuangan dan aset di pemerintah desa. Itu menjadi tanggung jawab kami sesuai dengan amanat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Di Inspektorat sendiri, kami memiliki satu inspektur pembantu wilayah yang khusus tugasnya melakukan pengawasan di desa. Jadi melalui inspektur pembantu wilayah ini, kami berusaha semaksimal mungkin melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa. Sejak tahun 2023, kami secara intensif melakukan pengawasan, baik melalui review perencanaan keuangan, kemudian audit terhadap pengadaan barang dan jasa di desa, sehingga harapan kami seluruh pemerintah desa yang ada di Kota Waringin Barat dapat mengelola keuangan dan asetnya dengan baik. Tetapi jika ada laporan masyarakat terkait tata kelola keuangan di desa yang perlu kami tindak lanjuti sesuai dengan tugas dan kewenangan kami. Dan kami berharap bahwa tidak ada kepala desa yang masuk dalam proses hukum karena penyelewengan terhadap dana desa itu. Saya kira demikian. Nah, kalau kita bicara, Bang, untuk secara aplikasi, apakah mereka punya aplikasi khusus untuk sebagai laporan online-nya atau bagaimana dengan Inspektorat sendiri? Baik, untuk secara digitalisasi, pemerintah desa memang menerapkan tata kelola keuangan dan aset melalui KUDES, Sistem Keuangan Desa. Aplikasi yang dibuat ini ada untuk mempermudah desa-desa melakukan tata kelola keuangannya. Dan untuk inspektor sendiri ada namanya Siswas KUDES. Jadi sistem pengawasan terhadap keuangan desa yang sudah kita terapkan selama ini. Selain melalui aplikasi, kita juga tentu pengawasan kita, audit kita langsung turun ke lapangan, melakukan uji petik, mengecek sejauh mana desa melakukan tata kelola keuangan dan aset dengan baik. Nah, kalau kita bicara BPD, Bang, di situ ada Badan Pengawasan Desa. Peran fungsi mereka apa nanti? Sesuai dengan fungsi dan peran BPD, seharusnya BPD sebagai pengawas di dalam tata kelola keuangan itu sendiri. Jika BPD-nya berfungsi maksimal, maka akan mengurangi penyelewengan oleh pemerintah desa. Dan tentu BPD sebagai pengawas harus juga mengerti tugas dan fungsinya dan juga membangun hubungan yang baik dengan pemerintah desa. Dan harapan kita, karena banyaknya desa di Kota Waringin Barat, sejumlah 81 desa, BPD inilah yang kita harapkan secara langsung melihat dan berada di desa untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa itu. Dan selama ini, sebagian besar BPD berfungsi dengan baik. Kira-kira ada sanksi nggak jika ada terjadi pembiaran bagi BPD jika ada melakukan sesuatu yang dianggap berpotensi tingkat kebocoran? Jadi sesuai dengan ketentuan, kita kembali kepada ketentuan, apa itu fungsi dan tugas BPD. Jika BPD tidak berfungsi, tentu anggota BPD bisa saja diusulkan untuk diganti. Ya, karena dia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan yang berlaku. Itu aja. Harapan, Bang, selaku Inspektorat. Kami selaku aparat pengawas intern pemerintah sangat berharap seluruh pemerintah desa, sejumlah 81 desa ini mengelola keuangannya dengan baik dan bertanggung jawab. Karena jika mereka mengelola keuangan dengan baik dan bertanggung jawab serta transparan, maka kami percaya desa-desa di tempat Kota Waringin Barat akan maju. Tetapi jika perangkat desa atau kepala desa dan perangkatnya menyelewengkan dana desa, maka cepat atau lambat mereka akan kena sanksi. Bahkan jika ada laporan-laporan, mereka bisa diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum. Jadi harapan kita agar desa-desa ini boleh bertanggung jawab dan transparan dalam tata kelola keuangan dan asetnya. Demikian.